Mari kita berdoa. Besem ha'ab we haben we ruah hakodes Elohe Echad. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan yang Esa. Bapa di sorga, kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat-Mu, atas segala perkenanan Tuhan dalam hidup kami, pemeliharaan-Mu, penyertaan kasih setia-Mu, perlindungan-Mu yang terus-menerus mengiringi setiap langkah-langkah kehidupan kami. Untuk itu kami mau menaikkan ucapan syukur kami yang tak terhingga kepadamu. Seraya senantiasa menyerahkan diri kami di hadapan Engkau. Sebab di dalam Engkau kami akan terpelihara dengan sempurna. Karena Engkau adalah pemelihara yang kekal. Saat ini di tengah-tengah persekutuan ibadah kami, di hadapan hadirat Tuhan yang telah turun memenuhi meliputi kami, kami ingin meneduhkan hati kami, menundukkan pikiran kami kepada otoritas kedaulatan firman-Mu. Karena firman-Mu itulah yang mengandung segenap kebenaran dan janji-Mu yang akan Kau berikan bagi kami untuk menjadi milik kami. Karena Roh-Mu itu sendiri yang akan mengerjakannya di tengah-tengah pewartaan ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian pasal 3 ayat 8 sampai ayat yang ke-13. Kejadian pasal 3 ayat 8 sampai 13. Kita akan membacanya saling sahut bersautan. Saya awali ayat 8, lalu jemaat menjawab 9, dan seterusnya saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat yang ke-13. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Adonai Tuhan yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu itu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Adonai Tuhan di antara pohon-pohon dalam taman itu. Ayat 9. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara, bacaan kita menjelaskan beberapa hal. Secara narasi dia ingin menjelaskan maksud daripada peristiwa kejatuhan manusia. Ayat yang ke-8 menarik, bersembunyilah manusia itu dan istrinya. Sebelumnya di Taman Eden,
Mereka sangat gembira kalau Tuhan itu hadir. Bercengkerama dengan mereka, bersekutu dengan mereka. Tapi tiba-tiba saat ini dia bersembunyi. Kata bersembunyi ingin dinyatakan memiliki makna atau arti bahwa sudah rusak hubungan manusia dengan Tuhan. Ketika hubungan itu rusak, maka berakibat yang banyak sekali. Karena itu manusia ingin mencoba memperbaiki hubungannya dengan Tuhan. Tapi karena Tuhan itu maha segala-galanya, maha mulia, maha suci, maha benar, manusia tidak bisa menghampiri Tuhan. Tapi manusia berusaha supaya berbaikan dengan Tuhan. Dengan jalan agama, dengan jalan macam-macam, meditasi, semedi, bertapa, hidup suci. Itu upaya manusia untuk memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Mereka melakukan semua yang diperkirakan, apa yang diinginkan dan disukai oleh Tuhan menurut pikiran manusia. Tapi apa nilainya manusia di hadapan Tuhan? Kebenaran manusia, kesucian manusia, kebaikan manusia tidak ada nilainya di hadapan Tuhan. Lalu bagaimana? Manusia tidak lagi sederajat dengan Tuhan. Karena sejak jatuh dalam dosa, manusia telah kehilangan gambar dan rupa Tuhan. Shelem dan Demut, potensi ilahi, kualitas ilahi hilang dari diri manusia. Sehingga manusia tidak seimbang, tidak sederajat untuk berhubungan dengan Tuhan. Bagaimana kemudian? Siapa yang bisa? Kecuali kalau Tuhan itu sendiri yang membuka diri untuk berbaikan kepada manusia, baru bisa. Tapi manusia kalau upayanya untuk berbaikan dengan Tuhan selamanya tidak akan bisa. Itu karena perkiraan manusia. Makanya kita perlu pengantara untuk memperbaiki hubungan manusia dengan Tuhan. Yang harus datang dari diri Tuhan. Inisiatifnya juga dari diri Tuhan. Yang sama sucinya, sama kudusnya, sama mulianya dengan Tuhan. Yaitu yang ada di dalam diri Tuhan, diri Bapa adalah firman dan roh. Firman itulah yang kemudian menjadi manusia. Dialah pengantara, dialah penghubung. Dialah yang memperdamaikan kembali kepada Tuhan. Maka dia dikaruniakan kepada kita. Supaya barang siapa kita percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita perlu siapa? Yesus. Selain Yesus, siapa yang bisa memperbaiki hubungan kembali dengan Bapa? Siapa? Sehebat apapun nabi-nabi, dia tidak dapat menghubungkan dengan Bapa. Karena tidak sama kudusnya dengan Tuhan. Ini letaknya. Rusaknya hubungan ini kita tadi sudah baca berakibat. Rusak juga hubungan sesama manusia. Bahkan rusak manusia hubungan dengan alam sekitarnya. Makhluk yang lain. Menjadi rusak. Apa yang menjadi masalah bagi manusia? Karena hubungan yang rusak. Kalau hubungan yang sudah rusak, berbahaya sekali. Dan kehidupan kita memerlukan itu. Kita perlu Yesus. Yang kedua, hilangnya hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan yang tadinya dimiliki oleh mereka, kemuliaan Tuhan, hilang.
Karena itu manusia perlu hadirat Tuhan itu. Ada upaya manusia. Yaitu buat ibadah, buat persembahan, buat upacara. Supaya hadirat Tuhan itu datang. Tuhan punya otoritas, tidak mungkin takluk dengan bujukan manusia. Tapi hadirat Tuhan itu, tabut Tuhan itu, Shekinah Tuhan itu, yaitu Yesus Kristus turun ke tengah-tengah dunia menjadi manusia, tinggal di antara kita supaya hadirat Tuhan ada dalam kehidupan kita. Amin. Siapa namanya? Yesus. Itu sebabnya kita perlu itu. Hanya Yesus yang sanggup, yang datang dari atas hadirat Tuhan. Manusia dengan bentuk macam-macam upacara supaya menghadirkan hadirat Tuhan. Yang ada kerasukan. Yang ketiga, hilangnya damai sejahtera. Tidak ada lagi damai. Semua menjadi permusuhan. Elemen, tidak ada lagi keharmonisan antara hormon satu dengan hormon yang lain di dalam kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Maka banyak sekali bencana, cacat celah, semua muncul. Dan damai sejahtera itu yang sanggup memperdamaikan kita hanya Yesus kembali. Dialah pribadi Shalom itu yang mendamaikan kita dengan Tuhan. Itu sebabnya kita mau tidak mau perlu Yesus. Kita harus cerdas. Saya ingin kutip sejenak. Nanti kita lanjutkan di sini. Damai sejahtera yang mengakibatkan dalam diri manusia adalah rasa bersalah. Saya ucapkan sekali lagi, rasa bersalah. Rasa bersalah inilah yang menghantui seluruh pikiran dan hati manusia. Sampai hari ini. Kenapa hidup kita gelisah? Kenapa kita penuh kekhawatiran? Kenapa kita penuh kebencian? Karena rasa bersalah. Bukankah begitu? Oh iya. Dalam perkembangan psikologi pun menyatakan manusia tidak bisa bebas dari rasa bersalahnya. Ada penyesalan, tidak ada jalan keluar. Bagaimana? Rasa bersalah inilah telah diangkat oleh Tuhan. Sejak kita percaya padanya, dosamu sudah kuampuni. Amin. Siapa namanya? Yesus. Beri kemuliaan bagi dia. Hanya Yesus. Tidak ada yang lain. Kita perlu Yesus bukan karena kita beragama. Kita percaya Yesus karena Yesus memang satu-satunya karya Bapa untuk memperdamaikan kita dengan Dia. Dialah satu-satunya jalan. Maka dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Seorang pun tidak sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Amin saudara. Semua lengkap. Kenapa saya harus bicara ini kembali? Akan datang zamannya sekarang ini. Banyak orang meninggalkan Yesus. Akan datang kesulitan penderitaan yang besar. Sehingga orang tidak tahan lagi. Akan menyangkal dia. Tapi percayalah. Kita perlu Tuhan. Tapi perlu juga kekuatan Tuhan. Coba saya ajak kutip sejenak. Matius pasal 25. Ayat 1 dan 2. Bisa dilihatkan Matius pasal 25 ayat 1. Pada waktu itu akan datang masanya satu waktu. Dalam bahasa Yunani disebut tote. Waktu itu ada yang lalu, ada yang sekarang, ada yang kemudian. Yang kemudian ini ditentukan yang sekarang. Sikap kita yang sekarang menentukan masa depan kita. Waktu yang sekarang ini terkadang terpenjara dengan waktu yang sudah
Acap kali kita dihantui masa-masa lalu kita. Kita lahir dari keluarga yang tidak bahagia, dari orang tua mungkin dari keluarga yang begitu mengerikan sekali. Dan banyak jiwa-jiwa yang terpenjara dengan masa lalunya. Sehingga sering muncul mimpi, muncul trauma, muncul sesuatu yang mengganggu perkembangan jiwanya kemudian. Dan itu hanya diatasi oleh siapa? Tuhan. Sanggup mendatangkan kita. Dikatakan di sini hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya pergi menyongsong mempelai laki-laki. Itu memang adat istiadat Yahudi. Kalau mempelai laki-laki datang ke rumah perempuan untuk mengambil perempuannya, maka keluarga dari perempuan gadis-gadisnya menyambut mereka dengan lampion, lampados, pelita. Dengan pelita. Mereka sambut dan datang. Lanjutkan ayat yang kedua. 5 diantaranya. 5 apa? Supaya tidak tersinggung, coba agak keras sedikit. Bodoh. Dan 5 bijaksana. Bodoh itu morai. Morai, moros. Akar katanya dalam bahasa Yunani. Moros. Jadi orang boros itu pasti moros. Nah ini. Dan 5 semestinya lawan kata bodoh apa? Pandai. Tapi tidak. Disebut apa? Bijaksana. Kenapa disebut bijaksana? Prominos. 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 Bijaksana. Bijaksana bukan hanya pandai. Tapi orang yang berhikmat. Dalam bahasa Ibrani disebut haham. Berhikmat. Kenapa orang berhikmat? Karena dia memiliki firman. Menjadi hikmat. Hokmah. Tapi juga dia ada tepuna. Ada pengetahuan. Tetapi dia juga disebut maskil. Penuh kepandaian. Bahkan kecerdikan. Saudara, saya tidak membahas tentang perempuan bodoh dan pandai ini. Tapi saudara pernah mendengar ketika mempelai itu datang. Maka mereka yang tertidur terbangun semuanya. Lalu mereka melihat bahwa minyaknya sudah habis. Kenapa? Kenapa 5 perempuan yang membawa minyak ya sangat egois sekali tidak membagi kembali? Kan mestinya harus sayang, kasih, bagi supaya semua selamat. Tidak bisa. Karena pada waktu itu kita harus cerdik. Karena waktunya tidak ada lagi. Ini penting. Kita berpikir sepenuhnya, penuh hikmat. Sama halnya, saya kasih contoh yang gampang. Ibu bapak punya penghasilan, punya usaha, punya mata pencarian. Ya, tetapi utamakan keluarga dulu. Seandainya membantu orang sampai keluargamu dikorbankan, itu tidak cerdik, tidak bijaksana. Itu apa? Bodoh. Itu bodoh. Itu penting. Ini penting. Sayang orang tua boleh, sayang saudara boleh. Tapi jangan bodoh. Itu arti bijaksana. Sehingga dengan demikian, ya, supaya kita tidak dituntut lagi. Kita harus dikatakan di situ ada pelitanya. Pelita itu firman. Minyak itu urapan. Pekerjaan Roh Kudus. 2 pekerjaan ini harus seimbang. Dengar firman saja. Tapi tidak membuka diri pekerjaan Roh Kudus untuk bekerja mengubah hidup kita. Saudara hanya menjadi pendengar dan tidak pernah menjadi pelaku firman Tuhan. Sebab yang sanggup
membuat kita menjadi pelaku, itu Roh Kudus. Bukan kekuatan kita, bukan kepandaian kita, bukan kesetiaan kita. Bukan, karena Roh Kudus bekerja, berkarya di dalam hati kita dan menggerakkan kita. Amin. Roh Kudus. Buka hatimu, buka hidupmu, terima pekerjaan Roh Kudus. Dia berkarya, melembutkan hati kita, menyadarkan kita. Itu Roh Kudus. Dengar firman banyak, pelitanya banyak. Kalau minyaknya tidak ada, habis. Itu bodoh. Harus seimbang. Karena itu kita lanjutkan. Ayat yang ke-9. Ayat 9 dari kejadian ini. Tetapi, ya, Adonai Tuhan memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya. Tolong sambung. Tolong sambung. Agak keras sedikit lah. Ini telinga tahun ini 79. Jadi kurang dengar yang jelas. Apa jawabnya di sana? Memangnya Tuhan tidak tahu dia di mana? Tuhan Maha tahu. Yang ditanya bukan dia tempat tinggalnya atau berada di mana. Posisimu di mana sekarang? Dulu engkau segambar serupa dengan aku. Tapi setelah engkau jatuh dalam dosa, sekarang di mana posisimu? Itu pertanyaannya. Untuk menyadarkan Adam dan Hawa. Di mana? Dulu engkau tidak bersembunyi dengan aku. Dulu engkau sungguh-sungguh ada dalam hadiratku. Dulu engkau disebut hampir sama seperti Tuhan. Sekarang, di mana posisi? Tuhan juga bertanya dengan kita sekarang ini. Di mana posisimu? Walaupun kita berada dalam gereja, belum tentu engkau berada dalam posisi Tuhan. Di mana? Yang kedua, kata di mana ini untuk menunjukkan Tuhan ingin menyadarkan. Sekarang kau bagaimana? Kau rasakan ada perbedaan? Tidak ada damai sejahtera? Tidak ada hadirat Tuhan? Tidak ada kemuliaan Tuhan lagi? Sehingga engkau merasakan dirimu telanjang? Ya, sadarkan. Posisi yang kedua menyadarkan bagaimana ketika kita jatuh dalam dosa, tidak ada damai sejahtera. Hawa nafsu tidak pernah memuaskan manusia. Keinginan manusia tidak akan terpenuhi sepenuhnya indah. Pertanyaan yang kedua, di manakah? Yang ketiga, di manakah engkau untuk menunjukkan kasih Tuhan tidak pernah terbatas. Aku tetap mencari engkau. Aku tetap menginginkan engkau. Bukan engkau yang mencari aku, tapi aku yang mencari engkau. Itulah rencananya. Yesus datang untuk menyelamatkan kita semua. Amin. Itu poin yang ketiga. Jadi bukan di mana aku sembunyi. Memangnya anak kecil main kucing-kucingan sembunyi lalu Tuhan, di mana ya kamu? Bukan, hanya posisinya. Tuhan itu panjang sabar. Kita tadi telah naikkan pujian berkali-kali. Saya dalam hati bilang bukan berkali, berjuta kali. Tapi Tuhan begitu baik. Karena kasihnya luar biasa. Sampai pagi ini dia masih bertanya, di manakah engkau? Aku rindu. Aku ingin mencarimu. Aku ingin engkau selamat. Aku ingin engkau bertobat. Jawab, katakan amin. Ya. Rindunya. Sampai dia utus anaknya. Sampai kapanpun. Makanya saya perhatikan di sini. Bapa di sorga, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dia menghakimin tidak?
Coba cerdas sedikit, masih pagi ini. Dia menghakimin tidak? Tidak, sama sekali ayat ini tidak menghakimi. Makanya Tuhan tidak senang kalau kita suka melihat dan menghakimi orang. Tidak, semua orang punya proses masing-masing. Pagi ini, kenapa kita sebut pagi? Karena ada matahari. Saudara tahu, matahari sinar terang itu yang pagi ini, sampai bisa menerangi kita jatuh ke bumi ini, memakan waktu berapa lama? Ayo. 12 jam? Karena tadi malam, sekarang pagi. Tidak. Matahari itu yang terdekat planetnya dengan bumi membutuhkan waktu sinarnya sampai ke bumi 17.000 tahun. 17.000 tahun. Coba ucapkan. Ya, baru sampai. Kalau matahari sinarnya saja membutuhkan waktu 17.000 tahun. Kesabaran Tuhan. Terang Kristus itu sampai menjamah hatimu membutuhkan banyak waktu. Tapi Tuhan panjang sabar. Efesus berkata betapa dalamnya, betapa luasnya, betapa panjangnya, betapa lebarnya. Siapa? Kasih Kristus. Amin, saudara. Luar biasa dahsyat. Itulah dia. Sangat membutuhkan banyak waktu. Apalagi bintang jutaan tahun. Tapi kalau kita pagi hari ini ambil keputusan untuk percaya. Dahsyat kecepatan orang percaya melampaui kecepatan cahaya. Barang siapa percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketika engkau percaya terang Kristus tinggal di dalam dirimu. Katakan amin. Ya. Dahsyat. Untuk percaya. Begitulah dikatakan di sini. Sehingga akibatnya, ya lalu selanjutnya, 3 poin saja. Ya. Dia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telah telanjang. Sebab itu aku sembunyi. Pertanyaan ayat 11. Ayat 11. Firman-Nya, tolong coba simak baik-baik. Simak firman Tuhan. Siapakah yang memberitahu kepadamu bahwa kamu telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Siapakah yang membuat dirimu sampai engkau telanjang? Siapa, sumbernya siapa, berita siapa yang kau terima sehingga engkau mendapatkan dirimu telanjang? Bisa dimengerti? Ya. Karena sebelumnya mereka mendengar suara siapa? Iblis. Suara setan yang mereka dengar. Bukan firman. Sumber berita lain selain daripada sumber berita Tuhan. Semuanya membuat diri engkau tercela. Hina, kecewa, tidak ada harapan. Tapi jika engkau mendengar firman Tuhan, penuh harapan, dimuliakan. Karena engkau sangat dikasihi lebih dari segalanya. Karena engkau biji mata Tuhan. Itu firman Tuhan. Tapi ketika kita mendengar di luar firman Tuhan, kekecewaan yang kita terima. Hari ini pun berita dunia tidak ada yang memantapkan hati kita. Semua menakutkan. Tutup telinga buat berita itu. Dengar firman Tuhan, engkau akan dikuatkan, engkau akan diberkati. Amin. Tidak peduli segala sesuatunya, engkau diberkati. Saya percaya, apapun yang bakal terjadi, aku dipelihara Tuhan. Amin. Keluargamu, usahamu, pekerjaanmu, semuanya diberkati Tuhan. Katakan amin. Itu kata Tuhan. Kata dunia, oh hati-hati. Ada mega trust, ada mega macam-macam mega. Tidak ada soal. Siapa yang memberi kamu?
Sumbernya apa? Sampai engkau dirimu telah telanjang. Itu pertanyaannya. Itu maksudnya. Jadi Tuhan ingin kita dengar apa? Firman. Amin saudara. Ya, hari ini firman Tuhan kita dengar. Melangkahlah hidupmu, berjalanlah, jelajahilah dunia ini, bekerjalah, usahalah, percayalah. Tuhan berkati. Mari kita berdoa.